Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya banggakan, kita masuk lagi dalam pembelajaran PAI. Pada pembelajaran PAI di sini adalah kita akan belajar tentang materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Nah, tujuan pembelajaran di sini adalah yang pertama kita memahami apa toh yang dinamakan dengan sujud syukur, apa toh yang dinamakan dengan sujud tilawah, dan apa toh yang disebut dengan sujud sahwi. Kemudian kita harus tahu bagaimana cara-cara untuk melaksanakan sujud tersebut. Kemudian kenapa toh? Maksudnya kita melakukan sujud itu sebabnya karena apa? Gitu. Nah, yang pertama adalah kita memberikan pengertian tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendapat nikmat atau mungkin terhindar dari sebuah musibah. Nah, mungkin kita mendapatkan pengumuman peringkat tertinggi, kemudian kita atau mungkin terhindar dari musibah, itu merupakan adalah dari sujud syukur. Kemudian untuk tata cara sujud syukur yang pertama adalah menghadap kiblat. Namun ada bagian ulama itu tidak diharuskan untuk menghadap kiblat. Kalaupun refleksnya kita menghadap ke selatan, ke timur, tidak apa-apa. Terus kemudian yang kedua adalah sujud satu kali aja, sujud kali aja. Terus kemudian yang nomor tiga adalah membaca doa atau tasbih, membaca tasbih. Kemudian kita akan melihat untuk pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau kita mendengar ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran. Kemudian untuk tata cara sujud tilawah yang pertama adalah mengucapkan takbir tanpa berdiri terlebih dahulu, kemudian sujud satu kali, kemudian membaca doa sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasama'u abaswarahu biqaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan sujud tilawah ini tidak hanya dilakukan ketika kita mendengar di luar sholat, tetapi kalau kita di dalam sholat, itu cara pelaksanaannya adalah ketika kita sedang menjalankan sholat, maka untuk cara pelaksanaannya adalah kita ikuti imam. Kalau imamnya mengucapkan apa namanya sajadah, maka imam itu akan sujud tanpa diawali dengan rukuk. Jadi makmum akan mengikuti gerakannya imam. Kemudian kita akan melihat pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan ketika kita mengatasi kesalahan atau kekeliruan dalam sholat, seperti lupa rakaatnya atau mungkin gerak-gerak. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk mengatasi kesalahan atau kekeliruan dalam sholat, seperti lupa gerakan sholat, lupa rukun sholat, atau mungkin ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Tata cara untuk melaksanakan sujud sahwi yang pertama adalah dilakukan setelah tasyahud akhir. Jadi sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu dilakukan setelah selesai membaca tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Kemudian setelah itu sujud dua kali. Jadi sujud dua kali sambil membaca subhanaman la yanamu wala yasud, subhanaman la yanamu wala yasud. Selanjutnya, ini sebab-sebab sujud. Yang pertama, sujud syukur itu dilakukan ketika kita itu sedang mendapat nikmat yang luar biasa yang mungkin tidak pernah kita berikan sebelumnya, atau mungkin terhindar dari sebuah musibah. Contohnya, kalau kita sedang mau melaksanakan bepergian, kemudian naik pesawat, nah kemudian ternyata kok pesawat itu tidak bisa terbang dengan maksimal sehingga kecelakaan dan kita selamat tidak bisa naik gara-gara ada sesuatu hal, dan itu merupakan terhindar dari sebuah musibah. Kita bisa melaksanakan dengan sholat, kita bisa melaksanakan untuk sujud sahwi. Kemudian sujud tilawah di sini adalah kita dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat sajadah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Nah kemudian sujud sahwi ini dilakukan ketika kita lupa rakaat sholat. Kemudian bacaan sholatnya juga lupa. Semama kalau kita waktunya tasyahud awal semama, tapi kita membaca tasyahud akhir. Nah, berarti itu termasuk adalah sesuatu yang termasuk lupa dalam pengerjaan rukun sholat, dan itu
bisa dilaksanakan dengan sujud sahwi untuk mengganti kesalahan tersebut. Nah, demikian tadi anak-anak untuk pembelajaran kita pada hari ini tentang masalah sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Semoga kalian semuanya bisa mengaplikasikan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.